Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Latifah Kusuma, salah seorang pengajar di SMA Negeri 1 Singosari, sekaligus sebagai Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan kali ini, saya ucapkan selamat kepada semua calon siswa yang telah lolos dalam penjaringan siswa baru di SMA Negeri 1 Singosari. Anak-anak, memilih SMA Negeri 1 Singosari merupakan sebuah pilihan yang tepat, karena disinilah kalian akan menemukan fasilitas yang handal, pengajar-pengajar yang berkualitas, serta program-program pendidikan yang mampu mengantar kalian pada kesuksesan belajar. Salah satu program di SMA Negeri 1 Singosari adalah SKS. SKS merupakan bentuk pelayanan siswa yang dinilai lebih fleksibel dan efektif mengantar siswa untuk berhasil. Apakah itu SKS? Ikuti penjelasan saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan menjelaskan atau mensosialisasikan program SKS atau Sistem Kredit Semester SMA Negeri 1 Singosari. SKS atau Sistem Kredit Semester merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya bisa menyepakati jumlah beban belajar yang diikuti dan strategi belajar setiap semester pada satuan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan atau kecepatan belajarnya. Jadi, dalam SKS, pengorganisasian pembelajaran bervariasi dan pengelolaan waktu belajar yang fleksibel. SKS memiliki 5 prinsip penyelenggaraan, yaitu yang pertama, fleksibel. Artinya, SKS memberi pilihan mata pelajaran dan waktu penyelesaian masa belajar yang memungkinkan peserta didik menentukan dan mengatur strategi belajar secara mandiri. Prinsip yang kedua yaitu keunggulan, yaitu SKS memberi kesempatan peserta didik mencapai tingkat kemampuan optimal sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan atau kecepatan belajar. Prinsip yang ketiga adalah maju berkelanjutan, yakni penyelenggaraan SKS memungkinkan peserta didik dapat langsung mengikuti muatan mata pelajaran atau program lebih lanjut tanpa terkendala oleh peserta didik lain atau tidak perlu menunggu peserta didik lain. Prinsip yang keempat adalah keadilan, yakni SKS memungkinkan peserta didik mendapatkan kesempatan untuk memperoleh perlakuan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan atau kecepatan belajar yang dimiliki secara perorangan. Terakhir, kelima, relevansi, artinya penyelenggaraan SKS yang disesuaikan dengan karakteristik jenjang, jenis, dan satuan pendidikan. Berikut ini bagaimana mekanisme belajar dengan SKS. Pertama, pada awal tahun pelajaran atau ketika masuk SMA, kalian akan diminta menentukan salah satu peminatan. Di SMA ini ada 3 peminatan, yaitu peminatan MIPA, IPS, dan peminatan bahasa atau IBB. Untuk menentukan peminatan tersebut, kalian harus memenuhi persyaratan atau kriteria yang telah ditetapkan oleh masing-masing peminatan. Ketika mengikuti tes IQ dan tes potensi akademik, hasil tes tersebut merupakan dasar yang akan dijadikan sebagai penentuan peminatan. Yang kedua, dengan bimbingan wali kelas yang berperan sebagai pembimbing akademik, siswa merencanakan studi belajar.
pada semester pertama, siswa mendapatkan paket belajar yang sama, yaitu beban belajar 43 SKS atau 43 jam pelajaran. Di sini 1 SKS sama dengan 1 jam pelajaran. Pada semester kedua akan mendapatkan 43 SKS juga. Dan semester ketiga, keempat, kelima, keenam masing-masing mendapatkan 45 SKS. Jadi, beban belajar yang harus kalian tempuh selama pendidikan di SMA adalah 266 SKS. Pelajaran yang diperoleh pada semester 1 dan 2 masing-masing 16 mata pelajaran. Sedangkan pada semester 3 sampai 6 adalah masing-masing 15 mata pelajaran. Selanjutnya, pada setiap mata pelajaran akan dibagi menjadi unit-unit pembelajaran utuh yang bisa terdiri dari 1 KD atau 1 kompetensi dasar atau terdiri dari beberapa KD atau beberapa kompetensi dasar. Dalam proses pembelajaran nanti, ada kemungkinan siswa bisa belajar dengan waktu yang cepat, dengan waktu yang sedang, dan dengan waktu yang lambat. Siswa yang cepat dalam menguasai pelajaran dalam 1 unit pembelajaran utuh boleh mengajukan tes atau ujian lebih dahulu. Sedangkan siswa yang menguasai pelajaran dengan waktu yang sedang atau lambat boleh mengajukan tes atau ujian sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Kelompok siswa belajar cepat bisa menyelesaikan studinya atau menyelesaikan beban SKS 266 SKS tadi dalam waktu 2 tahun. Sedangkan kelompok siswa belajar sedang bisa menempuh studi 266 SKS selama 3 tahun. Dan yang terakhir, kelompok siswa belajar lambat bisa menempuh studi maksimal atau dibatasi 4 tahun. Selanjutnya, pengelolaan pembelajaran dengan SKS. Dalam hal ini, pengelolaan layanan SKS disebut dengan layanan utuh pembelajaran. Ada 2 model layanan utuh pembelajaran, model homogen dan model heterogen. Yang pertama, kelas atau kelompok heterogen, yaitu model layanan kelas atau kelompok belajar yang beranggotakan peserta didik yang berbeda-beda bakat, minat, berbeda kemampuan, dan atau berbeda kecepatan belajarnya. Dalam kelas atau kelompok tersebut, guru melayani secara individu pada 3 kelompok peserta didik dalam waktu yang sama untuk unit pembelajaran utuh yang berbeda-beda. Jenis yang kedua yaitu kelas atau kelompok homogen adalah model layanan kelas atau kelompok belajar yang beranggotakan peserta didik yang relatif sama bakat, sama minat, sama kemampuan, dan atau sama kecepatan belajarnya. Dalam kelas atau kelompok tersebut, guru melayani kelompok peserta didik pada kelas dan waktu yang sama, serta menyelesaikan unit-unit pembelajaran utuh yang sama juga. Selanjutnya, penjelasan, penilaian, dan pengolahan nilai hasil belajar dalam SKS. Peserta didik dikatakan berhasil bila telah mencapai ketuntasan minimal pada penilaian formatif unit pembelajaran utuh atau pada setiap selesai ujian per KD. Maka, peserta didik tersebut dapat melanjutkan unit pembelajaran utuh atau KD berikutnya. Yang kedua, laporan hasil belajar meliputi penilaian aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Penilaian sikap dilaporkan dalam bentuk predikat dan deskripsi. Penilaian pengetahuan dan keterampilan dilaporkan dalam bentuk nilai atau angka, predikat, dan deskripsi pencapaian kompetensi pelajaran. Dalam menempuh studi dengan SKS nanti, kalian atau siswa akan didampingi oleh wali kelas. Mungkin wali kelas juga akan berperan sebagai pembimbing akademik, akan didampingi oleh guru BK, dan didampingi oleh guru mata pelajaran. Nah, untuk itu, kalian perlu mengetahui apa peran wali kelas sebagai pembimbing akademik dalam SKS. Wali kelas atau pembimbing akademik akan membimbing prestasi akademik peserta didik dari awal hingga masa studi atau dalam kurun waktu tertentu pada sejumlah peserta didik. Yang kedua, membimbing peserta didik pada saat pengisian KRS atau Kartu Rencana Studi, memilih peminatan, pembagian rapot atau KHS atau Kartu Hasil Studi, dan atau melaksanakan konsultasi akademik pada setiap semester. Yang ketiga, wali kelas akan membimbing dan mengarahkan pelaksanaan pendalaman minat apabila dalam satuan pendidikan telah menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi. Yang keempat, wali kelas akan memberi pertimbangan dan menetapkan peserta didik yang dapat mengambil unit-unit pembelajaran utuh setiap semester. Berikutnya, wali kelas juga akan mengelola hasil penilaian sikap berdasarkan hasil penilaian oleh guru agama, oleh guru PKN, dan oleh guru mata pelajaran lainnya. Dan terakhir, wali kelas akan menjalin komunikasi dan kerjasama dengan orang tua, BK, dan guru mata pelajaran lainnya untuk mendukung pengembangan potensi peserta didik. Demikianlah penjelasan tentang SKS yang ada di SMA Negeri 1 Singosari. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Tetaplah semangat belajar walau dalam kondisi apapun untuk meraih cita-citamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.